Mari kita bahas satu persatu tentang indikator yang akan kita capai. Yang pertama, pengertian kolonialisme dan imperialisme. Apa pengertian kolonialisme? Kolonialisme adalah suatu usaha untuk melakukan sistem pemukiman warga dari suatu negara di luar wilayah negara induknya atau negara asalnya. Kolonialisme sendiri ini merupakan sistem di mana suatu negara menguasai negara lain tapi tetap berhubungan dengan negara asalnya. Sedangkan imperialisme adalah usaha memperluas wilayah kekuasaan atau jajahan untuk mendirikan imperium atau kekaisaran. Imperialisme ini merupakan suatu sistem politik yang berupaya menjajah negara lain untuk mendapat keuntungan besar. Jadi masuknya sistem kolonialisme dan imperialisme tentunya telah merugikan tanah air kita, di mana banyak rakyat yang tertindas dan menderita karena penjajahan tersebut. Bahkan kekejaman kolonialisme menimbulkan banyak korban jiwa di Indonesia. Apa saja faktor penyebab terjadinya perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda? Ada beberapa faktor penyebab, diantaranya satu, adanya monopoli kegiatan perdagangan yang menyengsarakan rakyat. Dua, rakyat merasa Belanda tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Tiga, rakyat sudah banyak yang menderita akibat dijajah. Empat, Belanda melakukan perbudakan terhadap rakyat Indonesia. Dan kelima, kekejaman Belanda yang sudah melampaui batas. Sedangkan faktor penyebab terjadinya perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Portugis diantaranya satu, bangsa Portugis sudah melakukan monopoli perdagangan. Dua, melarang masyarakat untuk berdagang rempah-rempah dan berlayar di Laut Merah. Tiga, bangsa Portugis telah menangkap kapal milik bangsa Indonesia. Inilah faktor penyebab mengapa rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda dan juga Portugis. Selanjutnya kita bahas berbagai perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melawan Portugis dan VOC. Yang pertama kita lihat perlawanan Aceh melawan Portugis dan VOC. Pada tahun 1500 sampai 1600 terjadi persaingan bandar perdagangan antara Aceh, Johor, dan Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Aceh yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang tangguh bernama Sultan Iskandar Muda. Di masa pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan berbagai wilayah seperti di Aru dan di Johor, hingga menyebabkan Aceh menjadi negara yang terkuat di Nusantara bagian barat. Aceh ingin menyerang Malaka, namun penyerangan Aceh di Malaka mengalami kegagalan dan kekalahan yang besar, hingga Aceh kehilangan seluruh kapalnya dengan 19.000 prajuritnya. Sehingga dari peristiwa tersebut, Aceh tidak ingin menyerang Malaka lagi. Johor bekerja sama dengan VOC untuk menguasai Malaka, di mana pada tahun 1551 Johor dengan berani menguasai Malaka dan muncullah persekutuan Johor VOC yang melawan kedudukan Portugis di Nusantara hingga pada tahun 1641. VOC akhirnya berhasil menduduki Malaka. Kedua, perlawanan Maluku angkat senjata melawan VOC. Awal dari Maluku mengangkat senjata dimulai saat peperangan yang dipimpin oleh Kaki Kali pada tahun 1946. Namun perlawanan ini cepat dipadamkan oleh VOC. Maluku angkat senjata melawan VOC yang paling fenomenal adalah di Tidore pada tahun 1779 yang dipimpin oleh Sultan Nuku setelah tertangkapnya Sultan Jamaluddin. Sultan Nuku melakukan strategi politik divide et impera sama dengan taktik yang dilakukan bangsa barat untuk melawan Belanda.
Cara yang dilakukan adalah dengan cara menghasut orang Inggris untuk mengusir VOC. Setelah berhasil, Sultan Huku menyerang bangsa Inggris untuk keluar dari Maluku. Upaya ini membuahkan hasil yang cukup kilang gemilang, sehingga Sultan Huku bisa mempertahankan Maluku dari bangsa Barat hingga akhir hayatnya. 3. Perlawanan Sultan Agung melawan Jan Pieter Zoon. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC ini sekitar tahun 1628 sampai 1629 melawan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoon. Penyerangan Sultan Agung atas VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoon tersebut terbagi menjadi dua penyerangan, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Penyerangan pertama pada tahun 1628 ini dianggap gagal karena awalnya pasukan Mataram berhasil menyerang benteng, namun tidak mau mendekati Batavia karena banyaknya korban yang tewas. Penyerangan kedua ini dilakukan pada tahun 1629, di mana dalam penyerangan ini dipimpin oleh Kiai Adipati Jumena, K.A. Puger, di mana pada masa penyerangan ini VOC membakar gunungan padi atau lumbung padi yang membuat banyak pasukan Mataram kelaparan. Pengepungan ini tercatat hanya berlangsung selama 1 bulan. Berikutnya yang keempat, perlawanan Banten melawan VOC. Banten adalah daerah pesisir Jawa yang memiliki letak yang sangat strategis dalam bidang perdagangan internasional, yang pada perkembangannya Banten menjadi pelabuhan yang sangat populer pada masa Sultan Ageng Tirtayasa sekitar tahun 1650 Masehi. Kepopuleran Banten sebagai pelabuhan dagang internasional ini menarik VOC yang saat itu telah menduduki Sunda Kelapa atau Jakarta untuk menguasai Banten. Strategi yang dilakukan VOC untuk menaklukkan Banten adalah dengan politik divide et impera, yaitu politik adu domba. VOC mendapatkan celah kelemahan dari Sultan Ageng Tirtayasa melalui putra mahkotanya yang bernama Sultan Haji. VOC menghasut Sultan Haji agar merebut kekuasaan dari ayahnya, yaitu Sultan Agung Tirtayasa. VOC dan Sultan Haji berhasil merebut istana Suro Sowan dan menjadi Sultan Banten pada tahun 1681. Sultan Ageng Tirtayasa melakukan upaya perebutan kembali istana Suro Sowan pada tahun 1682. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya berhasil ditangkap oleh VOC pada tahun 1983 dan ia dibawa ke Batavia sebagai tahanan. Yang terakhir adalah perlawanan Goa melawan VOC. Kesultanan Goa Talo merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad 16 sampai 17 Masehi. Kejayaan Goa Talo ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. Rivalitas antara Goa Talo dan VOC semakin meruncing dan perang tidak bisa terelakkan. Untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Sedangkan di sisi lain, VOC menggunakan politik divide et impera dengan meminta bantuan Arum Palaka dari Kesultanan Bone. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang intinya berisi 1.
VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. 2. Semua orang asing diusir dari Goa Talo kecuali VOC. 3. Goa Talo mengganti biaya kerugian perang. 4. Beberapa wilayah kekuasaan Goa Talo diserahkan kepada VOC. Sultan Hasanuddin pada awal tahun 1668 akhirnya membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa Talo. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Tetapi kalau ada di antara kalian yang masih belum bisa memahami dan mengerti tentang pelajaran yang sudah kita bahas tadi, kalian bisa menanyakan langsung kepada Ibu. Adapun materi dan tugas yang akan kamu kerjakan, ini sudah Ibu kirim melalui Google Classroom. Kalian bisa melihat Google Classroom kalian dan menyelesaikan tugas-tugas yang diperintahkan sesuai dengan petunjuk tugas. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Akhirnya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.